Oke, masih bersama di channelnya Pak Mistu, channelnya tempat sharing dan belajar. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tips tutorial cara bikin kalender duduk atau kalender meja. Maksudnya kalender yang biasa dipajang di meja kantor atau di mana. Intinya kalender duduk namanya. Dan untuk bahan-bahannya ya, kita bisa menggunakan kertas art paper, diagram 230 GSM bisa, lebih baik itu yang tebal 260 GSM. Dan ini saya ada contohnya nih. Kita hanya membutuhkan 3 kertas, 1, 2, 3. Dan untuk contoh kalendernya ya, ini yang udah jadi, ini bentuknya imut karena ini pakai kertas ukuran A4 atau bisa juga dengan kertas ukuran legal, itu yang F4 kan ada itu. Ini dan ini saya pakai ini tali kolor ini. Dan bentuknya tuh seperti ini. Kita harus pertama-tama ya harus nyediain alatnya dulu. Ini ada talinya, terus ada gunting, terus ada ini buat pembolong kertasnya, ini buat pembolong ininya nih. Nih. Terus juga korek harus disediain. Ini ntar buat nyambung ini. Tuh. Dan kebetulan ini ada orderan tetangga ini. Ini kurang lebih ada 4 buah kalender. Dan untuk selain kertas art paper bisa pakai kertas ini yang tebal ini apa namanya, kertas double sheet matte inkjet paper. Ini yang ketebalan 260 GSM buat ininya nih, ini buat dudukannya. Kalau ketipisan tuh nggak bagus, langkah baiknya yang tebal 260 GSM. Daripada penasaran buat rekan-rekan yang masih pemula atau yang masih belajar, monggo silakan aja like dan subscribe biar channel ini tuh tambah semangat dan tambah berkreatif di bidang percetakan. Nah, monggo silakan aja jika rekan-rekan berkenan mau bergabung di grup belajar, itu link Telegram ada itu di link deskripsi. Dan daripada penasaran cara membuat kalendernya, yuk kita simak baik-baik dengan seksama atau dengan teliti biar rekan-rekan tahu cara bikin kalender duduk seperti ini. Nih. Lumayan ini harga saya biasa jual ya 10.000 ini di tempat saya. Ini ada ininya lengkap nih, 12 bulan atau 1 tahun. Dan ini ada kalender Jawanya. Ini kalau dari sini yang cari-cari tuh kalender Jawa ini. Oke, daripada penasaran, yuk kita simak cara saya bikin kalender duduk. Oke, kita lanjut di monitor ya, biar rekan-rekan tahu proses editingnya. Pertama-tama kita itu buka aplikasi Photoshop 7. Saya pengguna Photoshop 7, dan buat rekan-rekan bisa pakai Photoshop CS atau di seri atasnya. Kalau saya kan pengguna Photoshop 7. Ini mungkin apa ya, penempatan letaknya tuh hampir sama. Ini Photoshop ini masih biasa, saya suka yang seri lama. Oke, kita akan pertama-tama kita buka ini masternya, dan untuk masternya bisa Anda download itu di link deskripsi itu.
biar mempermudah cara editnya. Dan di sini udah tertera lengkap, intinya lengkap dari kalendernya bulan Januari sampai Desember. Ini apa ya, kalender ya, intinya lengkap, ada kalender Jawanya ini kalendernya udah diukur sesuai ukuran. Yang jelas Anda tinggal pakai atau tinggal cetak aja itu, dan tinggal potong-potong lalu dirakit dirakit sedemikian rupa sesuai Anda aja. Oke, kita pertama-tama kita buka ini dulu masternya. Ini master kalender duduk, buka aja. Nah, di sini kan udah tertera lah ya, ada garis-garisnya ini. Ini garis-garis ini yang garis biru ini kan namanya navigate nih. Saya udah atur, kalian tinggal edit aja. Ini kebetulan lagi ada orderan, ada sebanyak 1 2 3 4. Jadi ini tak garap satu dulu. Dan untuk backgroundnya bisa Anda download itu di internet, kan banyak nih. Misalkan ini wih cakep nih. Ini kalau model kayak gini nih, ini cakepnya buat background buat kalender anak-anak nih. Ini sudah saya download yang ini. Anda tinggal cari aja di internet nih bagian backgroundnya. Yang jelas saya udah download ini soalnya kebetulan lagi ada orderan buat anak-anak. Oke, kita taruh aja maksudnya di drag kayak gini. Nah, di drag lalu di ukur sesuai lebarnya ini. Sesuai lebar ini yang di garis ini tadi dari gambar ini harus lebar sesuai ini ukuran ini. Nah, udah kayak gini aja. Yang sisanya tuh jangan diotak-atik. Terus ini garis-garis ini ntar buat panduan buat ntar ngelipatnya ini. Ntar kalian juga akan tahu. Ini ada logo saya. Kalian bisa ganti dengan logo Anda sendiri. Apalagi khusus buat rekan-rekan yang jualan kalender atau yang masih belajar di dunia percetakan, ini pas banget buat rekan-rekan yang belajar di dunia percetakan gitu. Ini ada ini tak ilangin, ada logo orang lain nih di sini nih, jadi tak ilangin biar nggak mengganggu pemandangan. Ini dihilangin dulu. Terus ini apa ya, kalendernya ini nih yang angka 1 2 kita di drag aja, maksudnya ini di drag ke Photoshop, ntar dicetak ini. Ini untuk memastikan pas atau tidaknya. Ini kan udah ada nih. Nah, ini buat apa ya, buat ngepasin posisi ini lihat aja, fokus ke kursornya ini nih yang layer 7. Nah di klik aja itu gambar mata itu biar tahu posisi ntar tata letak fotonya. Dan ini di sini. Nah, kita cari foto yang mau tempelin ke itu, ke kalendernya. Ini kebetulan ada ini udah ada. Ini kan fotonya agak ngeblur, jadi ini background ini nggak dihilangin nih, desain ini. Paling tak bikin kayak gini. Dibikin kayak semacam foto polaroid. Kayak gini aja. Oke,
dibesarkan juga bisa. Ini biar supaya bagus ya, ini backgroundnya tuh dihilangin gak apa-apa. Ini akan makan waktu cukup lama sehingga, tapi kalau yang udah mahir akan terasa cepat, khususnya yang tahu Photoshop. Ini hilangin dikit demi dikit. Ini ngapusnya pakai ini Aristotle. Kita tinggal di ini klik kanan, terus pilih ini ukuran buat itu, ukuran besarnya, penghapus koyo iku, tulisan pensil kok dihapus. Tapi bikin yang imut-imut ntar jadinya. Kalau saya sebenarnya belum mahir main Photoshop, butuh belajar, tapi ya sedikit-sedikit lah belajar ya. Itu khusus buat rekan-rekan, monggo bisa dipelajari. Ini sangat mudah, saya aja yang masih pemula nggak terlalu sulit tuh cara bikinnya ya. Yang penting kita punya masternya aja gitu, punya masternya kan lebih enak. Kita tinggal itu edit dikit demi dikit, apa yang harus dirubah ya dirubah aja. Monggo itu di link deskripsi akan ada itu yang mau gabung belajar bersama Bang Estu. Di sana banyak rekan-rekan yang udah gabung. Nih, tampilin di sini aja. Kan jadinya imut-imut. Ini dikasih apa ya, bunga kalau perlu, dikasih hiasan ya. Ntar saya ambil dari komputer saya, mana data, kasih bunga ini aja, daun-daun. Oh, nggak bisa di drag. Oke, kita tunggu, maksudnya diatur aja sesuai selera. Ini kan ukuran kecil ya. Ini fotonya terus juga agak ngeblur, maaf. Ini ada tulisan kata-kata, ini bisa dihilangin sekarang kayak gini. Kalau dikasih kata-kata silakan aja mau dikasih kata-kata apa aja, maksudnya kata mutiara apa gimana. Oke, sekarang kita kasih warna kayak gini. Sekarang ini kualitas foto emang rendah, soalnya ini kiriman WA mungkin dari sananya, jadi agak ngeblur karena ini foto di dalam ruangan kali. Oh, terpotong. Oke, tinggal ngatur cahaya-cahaya.
tulisan bisa Anda ganti sesuai Anda selera Anda aja, mau diganti apa kayak itu terserah. Yang penting itu masternya itu ada tuh, kalian tinggal download aja, ntar bisa Anda edit sesuai selera tuh. Ini biasanya penempatannya di sini biar nggak kepotong-potong, dan ini siap dicetak. Tapi ini gambar ininya dihilangin dulu nih, gambar kalendernya di layer 7, gambar matanya dihilangin, twing. Ini hilangin dulu, ini hilangin dulu, dan ini dicetak dulu nih. Ini bagian kalender ini, angka-angka ini, terus ini. Oke, sekarang kita lanjut proses cetak. Oke, jangan di skip videonya biar kalian tahu cara proses selanjutnya. Oke, sekarang kita proses cetak ya. Dan mau saya tadi lupa, saya belum mengatakan ini ukurannya apa ini. Tapi yang jelas ini ukuran bisa dirubah menjadi legal, atau ukuran A4 bisa. Kita bisa rubah dari sini nih, dari image, terus images. Nah, dari sini. Nah, ini mau dirubah, mau jadi ukuran berapa aja bisa di sini. Saya pakai ukuran A4 ya. Kalau ukuran legal, maksudnya ukuran F4 atau ukuran kertas folio ini lebarnya 215, dan untuk panjang kertasnya 330 mili. Dan untuk resolusi saya pilih yang 500, karena saya pilih resolusi 500 ini untuk ini nih. Biasanya nih, ini kan kalender tanggalan. Nah, di bagian ini kalau resolusinya terlalu kecil, ini kalau dicetak tuh agak ngeblur. Kalau resolusinya tinggi nih, ini kan 500. Nah, misalkan kalau diganti resolusi yang paling rendah nih, misalkan 100, kita lihat perubahannya tuh akan jadi blur ini tuh kan. Maka dari itu dibiasakan pakai resolusi tinggi jika lo mau cetak misalkan yaitu angka kalender itu, kita bisa menggunakan resolusi yang 500 ini, resolusi 500 biar resolusinya tuh tinggi kayak gini. Ini kan resolusi 500, jangan sekali-kali pakai resolusi tuh sedikit. Ini kan apalagi angkanya tuh kecil-kecil, apalagi ini huruf angka Jawanya tuh yang Liwon Paing Wage itu harus membutuhkan resolusi tinggi tuh. Apalagi ini kita mainnya di Photoshop. Dan untuk file Corelnya terus juga ada itu, tinggal Anda download itu. Yang nggak bisa Photoshop bisa Anda download itu, Corel ada itu, monggo dicomot aja. Oke, sekarang kita tahap proses cetak di bagian ini. Kalau enggak bagian ininya dulu, angkanya, maksudnya kalendernya dulu. Oke, kita pilih file print preview, kita langsung hajar ke print. Malah hajar, klik print, pilih proses, pilih printer. Saya menggunakan printer L220, tapi saya menggunakan drivernya L3110. Kalau udah oke, pilih properties. Nah, ini kan di kalender ukurannya 4 ya. Ini kalendernya, soalnya saya pakai ukuran legal, maksudnya ukuran folio. Untuk jenis kertas saya biasa menggunakan yang inkjet untuk kualitas standar. Oke. Sebelum itu kita harus menaruh kertas ke printer dulu. Dan ini dia tahap proses cetak kalender. Terus sekalian aja langsung yang ini, terusannya kan ada 2 file kalender ini. Nah, ini sekalian dicetak yang satu, langsung aja proses.
Oke, kita tinggal nunggu aja proses cetak kalendernya. Proses cetak sudah selesai dan sekarang kita proses pemotongan kalender buat dirakit. Oke, ini tujuan, maksudnya ini kan ada garis, ini tujuannya untuk pelipatan kertas biar mempermudah kita melipatnya gitu. Oke, sekarang kita proses pelipatan nih. Ini kita tinggal ngikutin aja garis ini, garis figurnya. Dibuat patokannya, kalian anak patokan buat melipatnya. Sudah, ini di bagian belakangnya ditekuk ke sini. Ini ngikutin garisnya biar mempermudah tuh pelipatannya, bisa kita pakai penggaris ini. Nah, kayak gini buat membantu biar mempermudah. Nah, sudah, lipat lagi. Kayak gini. Ini harus pas, ini kan udah dikasih garisannya, ini ada tanda garis. Maka dari itu saya bikinnya tuh ada tanda garisnya biar mempermudah untuk proses pelipatannya, gitu aja sih. Dan ini sisa-sisa ini bisa dipotong dengan gunting, maksudnya ini yang di pinggir, biar nggak mengganggu pemandangan. Kalau sudah ini dipotong nih ininya, ngikutin garis ini. Kalau enggak bisa langsung dilipat ke belakang biar rada tebel gitu, tapi ini di bagian ini dipotongnya dulu. Ini dipotong mengikuti gambar kepala. Dikasih list, jangan sampai habis motongnya. Ini tinggal ngikutin garis saja. Motongnya sampai habis, jangan terlalu habis. Kalau habis kan nggak bisa. Dipotong serapi mungkin kalau bisa sih. Kalau nggak rapi ya nggak apa-apa. Kalau tahap awal biasanya tuh motongnya tuh nggak rapi, tapi tenang aja, ntar kelamaan juga akan terbiasa motongnya.
tinggal ditekuk ke belakang ini juga. Ini bisa dipotong lagi sedikit, nggak apa-apa, biar nggak terlalu lebar. Kalau sudah, ininya dilem. Ini bisa pakai lem atau bisa pakai double tip. Nah, kalau mau gampang pakai double tip. Kalau yang mau ngirit pakai lem juga bisa. Tapi ini saya pakai ini aja, double tip, biar mempersingkat waktu. Aduh. Dari ujung ke ujung. Udah, ini dikletek ini. Ditempel perlahan-lahan biar pas. Ya, dudukannya udah jadi nih. Nih, tadi nggak pas nih motongnya, pengelemnya yang nggak pas, jadi agak menceng. Tuh, udah berdiri. Sekarang pemasangan itu angka kalendernya, tapi ini dipotong dulu. Ini kan belum dipotong, kita dipotong serapi mungkin. Oke, ini dia kalendernya udah jadi. Ini bisa diputar jika bulannya udah habis, diputar ke belakang. Ini kan udah bisa diputar ya. Nih. Oke, ini mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan yang masih pemula atau yang masih belajar, biar tahu cara bikin kalender duduk atau kalender meja ini. Nah, cukup lumayan bagus. Monggo bisa dipelajari, itu file masternya bisa Anda download di link deskripsi. Dan untuk file Photoshop dan Corel ada itu. Intinya ada dua file master di antara Corel dan Photoshop, gitu aja sih. Oke, buat rekan-rekan kalau mau beli ya monggo silakan aja, bisa di order. Jika mau bikin ya monggo bisa dipelajari untuk rekan-rekan yang masih pemula atau pengen belajar di dunia percetakan. Dan untuk mau yang gabung di grup saya, monggo itu di link deskripsi ada itu. Oke, cukup sekian, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan untuk yang masih pemula yang atau masih belajar. Tetap semangat dan semangat.